Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, anak-anakku? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Sehat semua ya? Atas ketertibannya kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya nanti lancar dan memberikan manfaat buat kita semuanya. Silakan Arifansah untuk memimpin doa di awal pelajaran ini. Silakan. Terima kasih. Sebelum mulai pelajaran kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Arifansah. Untuk selanjutnya saya akan cek kehadiran siswa. Terima kasih. Ini sudah hadir semua ya. Untuk materi hari ini ya, saya akan mengajarkan untuk materi ikatan kimia. Di sini untuk tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik mampu menganalisis kestabilan suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron, menganalisis struktur Lewis berdasarkan elektron valensi unsur, dan yang terakhir menafsirkan atau menganalisis di situ terbentuknya ikatan ion. Yang pertama, nah, apabila ya kalian melihat gambar seperti ini, ya, apa yang ada dalam pemikiran kalian semuanya? Silakan. Ya, satu siswa memberikan ide atau pemikirannya terhadap gambar yang muncul ya di layar seperti ini. Silakan. Iya, Pak. Silakan, Dinda. Silakan. Ya, itu garam dapur yang biasanya dipakai buat masak. Itu rumus kimianya kalau nggak salah NaCl. Oke, itu pemikiran dari Dinda ya, bahwasanya gambar tersebut istilahnya ada garam ya, garam dapur yang biasa dijumpai di rumah masing-masing dengan rumus kimia NaCl ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kalian sudah saya berikan LKPD ya. LKPD sudah saya tampilkan di e-learning ya, sudah kalian download tentunya di situ. Dan untuk kuis menjelang mengikuti pembelajaran ini juga sudah kalian selesaikan semuanya. Nah, untuk berikutnya misalkan ya, apabila menjumpai gambar seperti ini, ada gas neon, ada gas fluorin, ada air dan garam dapur di situ. Apa pendapat atau mungkin yang perlu kalian tanyakan yang menjadi bahan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar di sini? Silakan. Silakan, Salsabila Naswa, silakan. Salsabila. Saya lihat dari gambar tersebut, saya melihatnya gas fluorin, air, dan garam dapur itu berpasangan, sedangkan gas neon tidak berpasangan. Mengapa tidak berpasangan? Jadi gas neon di situ sendirian ya, bersifat monoatomik. Nah, apa yang menyebabkan di situ gas neon bersifat monoatomik ya, terus tidak berikatan dengan yang lainnya? Nah, itu semuanya sudah saya berikan di LKPD ya, nanti akan dikerjakan secara diskusi kelompok. Tapi sebelum itu ya, sebelum kalian diskusi, di sini saya ada video yang
menggambarkan tentang kestabilan. Silahkan berdiskusi, ya, tetap di situ dalam on kamera, ya, diskusi by WA di situ, ya, melalui HP masing-masing, atau mungkin nanti kalian bisa memfotokan apa yang sudah dikerjakan biar bisa didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Silakan, ya, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan kelompok 2 di situ apa yang sudah disampaikan Dinda di situ bisa ditambahkan atau ada yang tidak sesuai bisa didiskusikan di situ. Coba misalkan saya lihat di situ sudah disampaikan di grup ini miliknya Dinda tadi sudah di-share di situ. Mungkin bisa Dinda memperlihatkan hasil yang sudah dikerjakan tadi, ya. Kan? Ya. Ya, didekatkan di situ. Oke, di situ Dinda sudah menyelesaikan di soal nomor tersebut. Ya, nanti bisa didiskusikan. Apabila sudah mewakili kelompok masing-masing, oke, kita siap untuk presentasi, ya, untuk melakukan presentasi. Untuk kelompok 1 yang presentasi pertama adalah Salsabila Naswa, bisa di situ sebagai ketua kelompok di situ, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan jawaban dari nomor 1 kestabilan gas Nuria. Untuk yang nomor 3 itu 18 AR, konfigurasi elektronnya 288 dengan elektron valensinya 8. Oke, berarti ini 288 ya. Oke. 288. Elektron valensinya 8. Oke. Terus berikutnya untuk fluorin 9 di situ. Untuk fluorin konfigurasi elektronnya 27. 27. Terus berarti elektron valensinya 7. Valensinya 7. Oke. Hidrogen 1 di situ. Oke. Oke. Konfigurasinya 1. Magnesium Mg. Untuk magnesium 282. 282. Elektron valensinya 2. Elektron valensinya 2. Terus nomor 7. 13 Al, konfigurasi elektronnya 283. 283. Terus Dengan elektron valensinya 3. 3. Elektron valensinya 3. Oke. Karbon 6. Konfigurasi elektronnya 24. 24 berarti. Terus berarti elektron valensinya berapa? Salsabila 4. 4. Oke. Terus nitrogen 7. Konfigurasi elektronnya 25.
25. Terus Elektron valensinya berarti 5. elektron valensinya 5. Oke, terus dilanjutkan nomor 10. Untuk yang nomor 8 berarti konfigurasi elektronnya 26. 26. Elektron valensinya? Elektron valensinya 6. 6. Oke. Oke. Terima kasih ya. Salsa Bilanaswa mewakili kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari tabel konfigurasi elektron. Di situ ada konfigurasi elektron dan elektron valensi. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Salsa Bilanaswa mewakili kelompok 1. Silakan kelompok 2, Wafid Dinda, ada komentar di situ, ada perbedaan mungkin dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Untuk saya tidak ada, Pak. Sudah Tidak sama ada. persis. Oke. Ya, silakan Sabita, silakan. Oke, mewakili kelompok 1. Silakan Sabita. Untuk nomor 1, berdasarkan tabel di atas, apakah perbedaan unsur gas mulia dan unsur bukan gas mulia? Kalau menurut saya, gas mulia merupakan unsur yang berada dalam keadaan bebas di alam karena konfigurasinya stabil. Sedangkan gas yang bukan gas mulia merupakan unsur yang tidak berada dalam keadaan bebas karena konfigurasinya tidak stabil. Oke. Menurut pandangan dari kelompok 1 hasil diskusi bahwa gas mulia konfigurasi elektronnya stabil ya. Stabil tadi berarti diakhiri atau memenuhi kaidah di situ oktet ya atau duplet di situ. Sedangkan yang bukan gas mulia tidak stabil. Oke, silahkan mungkin ada pendapat lain atau tambahan dari kelompok 2. Saya mau menambahkan sedikit mungkin, Pak. Oke, silakan Dinda. Ini untuk gas mulia kan bersifat stabil, jadi memenuhi kaidah oktet dan duplet. Tapi kalau yang unsur gas mulia itu jadinya elektron valensinya itu bervariatif. Jadi yang bukan gas mulia. Ya. Oke. Iya. Yang bukan gas mulia. Oke, sudah itu tadi pendapat kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti akan saya jelaskan secara detail di situ. Oke, sudah bagus apa yang sudah disampaikan. Silahkan. Ya. Kalian memberikan ya di situ tanggapan yang berhubungan dengan ya kristal NaCl seperti yang tampak pada gambar di situ. Silakan. Saya, Pak. Perwakilan. Oh, Dinda. Ya, silakan Dinda. Ketika melihat kristal seperti itu bagaimana? Atau kristal NaCl yang Dinda ketahui yang pernah Dinda baca di literatur yang berhubungan dengan kristal NaCl. Silakan, Dinda. Setahu saya itu sifatnya itu keras tapi rapuh. Lalu mempunyai titik leleh sama titik didih yang tinggi. Oke. Itu tanggapan dari Dinda. Untuk kristal NaCl ini ya, memang terbentuk oleh ion Na+ dan ion Cl-. Ya, di situ di mana anion klorida ya membentuk kisi yang berpusat muka sesuai dengan gambar tadi ya, yang berwarna hijau tadi. Dengan jarak antar atom tadi agak panjang, di situ Na dikelilingi oleh 6 atom Cl-. Ya, di situ Cl ya, Cl juga dikelilingi oleh 6 atom Na di situ, sehingga di sini saya hubungkan struktur dengan rumus ya dari NaCl ya. Mengapa di situ NaCl, mengapa tidak Na2Cl selain karena ikatan ion tadi ya, yang melepas satu elektron dan yang Cl menangkap satu elektron. Ini bisa kita hubungkan dengan sedikit bahwa ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya di dalam modul yang ada, bahwa di situ pada keadaan sudut harus berbagi dengan 2 unit sel. Akhirnya tercapai rumus seperti itu, terbentuk 4 pada setiap panjang unit sel ya, ada 12 ion Na+ dan masing-masing terbagi 4. Akhirnya terbentuk perbandingan 4:4 diperkecil 1:1 sehingga terbentuk senyawa kimia NaCl. Silahkan sekarang kelompok 1 mempresentasikan kesimpulan. Silakan kelompok 1. Ya, Pak.
Salsabila Naswa. Silakan Naswa. Apa Jadi menurut Naswa yang bisa diambil kesimpulan dari pertemuan hari ini? Silakan Naswa. kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai kestabilan unsur harus memenuhi kaidah oktet atau duplet. Oke, di sini saya akan memberikan penguatan dan juga penegasan yang berhubungan dengan kesimpulan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Pelajaran hari ini ya bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk mencapai kestabilan ya unsur tersebut harus memenuhi kaidah baik oktet maupun duplet ya, seperti yang terjadi pada konfigurasi elektron di golongan 8A gas mulia tadi. Terus yang kedua ya, berhubungan dengan teori Lewis tadi ya kan, ya, pengisiannya tadi ya disesuaikan dengan elektron valensinya sehingga nanti itu bisa digunakan untuk proses pembentukan ikatan ya, baik ikatan ion maupun ikatan yang lain yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Tapi untuk hari ini kita belajar khusus ikatan ion tadi ya, ada serah terima elektron tadi. Terus yang ketiga berhubungan dengan ikatan ion bahwa terbentuk antara unsur yang satunya di situ bersifat melepas elektron dan yang satunya bersifat menerima elektron ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pertemuan hari ini ya. Selanjutnya ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya seperti biasa ya. Yang pertama, LKPD harus dikumpulkan tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi 2 hari dari sekarang dengan batas maksimum jam 21.00. Terus berikutnya juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah saya buatkan ya, yang sudah saya share di e-learning. Nanti bisa kalian langsung kerjakan selesai pertemuan hari ini. Itu sebagai syarat untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Itu yang kedua berhubungan dengan kuis. Yang ketiga, jangan lupa ya tetap mengulang istilahnya mempelajari pertemuan hari ini kestabilan dan ikatan ion dikarenakan bisa untuk sebagai ilmu dasar ketika kita belajar di pertemuan berikutnya kita lanjut dengan ikatan kovalen ya, di situ ada ikatan kovalen. Oke. Itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan sebagai akhir pembelajaran kita tutup ya dengan doa ya. Dinda silahkan untuk memimpin doa penutup hari ini, silahkan. Oke Pak, untuk menutup pelajaran hari ini mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Dinda ya sudah memimpin doa penutup ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini dan semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat semuanya.